Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, saudariku seiman yang semoga selalu dan senantiasa ada dalam lindungan dan penjagaan Allah Rabbul Alamin. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab. Dan kita tidak lupa dengan apa yang kita usahakan ini untuk terus dan selalu senantiasa berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan kemudahan, agar kita diberikan kefahaman, agar kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, dan apa yang kita usahakan ini Allah jadikan menjadi amal ibadah yang diterima. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, kita masih ada di Al-Faslul Tsalits, yaitu pasal yang ketiga, al-ismu bin nadhari ila adadi. Isim ditinjau, isim dilihat dari sisi jumlahnya, dari sisi bilangannya. Sebelumnya, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita telah menyinggung bahwa isim ditinjau dari bilangannya, ada mufrad, ada mutsanna, dan juga ada jamak. Alhamdulillah, mufrad sudah kita selesaikan pembahasannya, mutsanna juga sudah kita selesaikan pembahasannya. Maka insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan isim ditinjau dari jumlahnya, dilihat dari sisi bilangannya, yang terakhir yaitu ismul na'am, ismul jam'i. Na'am, ismul jam'i, yaitu isim yang menunjukkan bilangan jamak. Isim yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, yaitu 3 sampai tak terhingga. Perlu diketahui bersama, wahai saudaraku dan saudariku seiman, bahwa ismul jam'i di dalam ilmu bahasa Arab dia dibagi menjadi berapa? 3 pembagian. Yang pertama adalah jam'ul mudzakkaris salim. Nah, yaitu isim yang menunjukkan bilangan jamak lebih dari 2, berjenis laki-laki, dan selamat dari perubahan isim mufradnya. Bisa antum dan antuna lihat, wahai saudaraku dan saudariku, di sana dijelaskan oleh penyusun tentang apa itu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah hitungan lebih dari 2 yang menunjukkan jenis laki-laki, yang menunjukkan jenis laki-laki, salimun, selamat dari perubahan bentuk mufradnya. Maksudnya bentuk mufradnya ini secara asal tidak mengalami perubahan. Kalaulah dia berubah karena diterapkan padanya rumus ciri penanda jamak mudzakkar salim itu sendiri, yaitu dia berakhiran dengan una, ataupun dia berakhiran dengan ina. Dan kata tersebut, perhatikan baik-baik, tidak berawalan dengan huruf ya, atau tidak berawalan dengan huruf ta. Jadi saudaraku dan saudariku seiman, pembagian dari isim yang menunjukkan bilangan
lebih dari 2 ini, yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim artinya isim yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, dia berjenis laki-laki dan dia selamat. Maksudnya selamat di sini selamat dari perubahan apa? Mufradnya. Ya, nanti akan kita apa? Bahas. Nah, jamak mudzakkar salim ini, saudaraku, saudariku, dia punya ciri. Dia punya penanda. Ciri penanda dari jamak mudzakkar salim itu didapati ada di bagian akhirnya. Yaitu apa? Dia berakhiran dengan una ataupun dia berakhiran dengan apa? Ina. Sesekali nunnya ini apa? Nanti dihilangkan dengan ketentuan. Dengan apa? Syarat. Kalau dia disambungkan dengan apa? Isim yang lainnya. Dan ya, kata tersebut tidak diawali dengan huruf ya ataupun dengan huruf ta. Maka pastikan isim tersebut adalah isim yang menunjukkan bilangan jamak dan dia mudzakkar salim. Insya Allah terang ya. Insya Allah jelas sampai di sini ya. Jadi apa itu jamak mudzakkar salim? Pembagian yang pertama dari apa? Isim jamak, yaitu isim yang menunjukkan bilangan 3 sampai apa? Tak terhingga, berjenis laki-laki dan dia selamat. Dia apa? Selamat. Maksudnya selamat di sini selamat dari perubahan apa? Mufradnya. Contoh misalnya kata muslimun. Nah, muslimun. Muslimun di sini ya, seperti yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kalau kita lihat, kalau kita tinjau dari sisi bilangannya, kira-kira jamak, musanna ataupun mufrad. Maka kita akan menjawab dia mufrad. Dia apa? Menunjukkan bilangan tunggal. Mengapa? Ya, disampaikan di pelajaran sebelumnya karena tidak berakhiran dengan ani. Tidak berakhiran dengan aini. Tidak berakhiran dengan una. Tidak pula berakhiran dengan ina. Tidak pula at. Maka secara umum dia mufrad. Ini mufrad, menunjukkan bilangan tunggal. Seorang muslim. Nah, ketika kata tersebut hendak kita rubah menjadi apa? Bilangan jamak, maka ada ya 2 kemungkinan. Bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim, yaitu pembagian jamak yang pertama. Bisa pula dibentuk menjadi jamak muannats salim, pembagian jamak yang kedua. Ya, maka perhatikan di sini kita tinggal menambahkan akhiran apa? Una ataupun ina. Ya, maka jadilah dia apa? Muslimuna. Perhatikan baik-baik wahai saudaraku dan saudariku. Muslimun berubah menjadi apa? Limina. Maka artinya tidak lagi seorang muslim, tapi artinya adalah beberapa muslim. Ya kan? Bisa 5, bisa 10, bisa 100, bisa 1000 dan seterusnya. Karena dia menunjukkan bilangan jamak. Nah, mengapa dikatakan salimun, selamat? Karena perhatikan ibu, saudaraku dan saudariku, dia tidak berubah dari apa? Mufradnya. Perhatikan mimnya tetap dhammah. Perhatikan ya, huruf mimnya tetap dhammah. Huruf yang keduanya tetap berharokat sukun, mus. Naam. Kemudian huruf lamnya tetap berharokat apa? Kasrah, musli. Ya. Dia hanya apa? Menerima akhiran rumus yang dipunya oleh jamak mudzakkar salim. Apa itu? Una ataupun ina. Jadi di sini dhammatain dirubah menjadi apa? Dhammah karena mengikuti rumus, mengikuti aturan yang mesti ada pada jamak mudzakkar salim, yang harus dimiliki oleh jamak mudzakkar salim. Apa itu aturannya? Huruf yang terakhir dari mufrad itu harus apa? Dhammah. Maka muslimun menjadi muslimu.
Setelah itu ditambahkan waw sukun. Setelah itu ditambahkan nun yang berharokat fathah. Jadilah muslimuna. Begitu pula muslimun berubah menjadi apa? Muslimi. Naam. Karena dia mengikuti aturan yang mesti apa? Ada dalam jamak mudzakkar. Apa itu? Berakhiran dengan ina. Apa? Ina. Ya. Maka harokat dhammatain yang ada pada muslimun harus dirubah menjadi apa? Kasrah. Muslimi. Ya kan? Muslimi. Lalu ditambahkan ya sukun mi, ditambahkan nun fathah, nah jadilah apa? Muslimina. Ya. Dan perlu diingat, jika antunna mendapati kata dalam bahasa Arab yang berakhiran dengan una ataupun ina, dan kata tersebut berawalan dengan huruf ya ataupun ta, ingat, jangan dikatakan dia jamak mudzakkar salim. Karena dia bukan isim, tapi dia adalah fi'il, kata kerja. Contoh misalnya ya, kata ya, perhatikan baik-baik, yakhrujuna. Yakhrujuna. Di sini berawalan dengan apa? Huruf ya. Nah, berawalan dengan huruf ya. Meskipun di sini berakhiran dengan apa? Una. Nah, yakhrujuna ini, saudaraku, saudariku, tidak boleh antum katakan dia jamak mudzakkar salim, nggak boleh. Karena pembicaraan jamak mudzakkar salim adalah isim. Sedangkan ini, ya saudaraku, adalah apa? Fi'lun, kata kerja. Namanya fi'il mudhari'. Insyaallah nanti akan kita bahas. Jadi mengapa? Karena dia diawali dengan huruf ya. Atau misalnya dia diawali dengan huruf ta. Misalnya kata apa? Ya. Tad. Naam. Khulina. Naam, perhatikan baik-baik. Tadkhulina. Perhatikan, dia berakhiran dengan apa? Ina. Sama ya? Ina. Ina. Mengapa tadkhulina? Tidak boleh kita katakan dia jamak mudzakkar salim. Ingat, karena dia berawalan dengan huruf ta. Bila didapati kata dalam bahasa Arab berakhiran dengan una ataupun ina, dan kata itu diawali huruf ya ataupun diawali huruf apa? Ta, dia bukan jamak mudzakkar salim, tapi apa? Fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan arti apa? Sedang ataupun akan. Ya, ini catatan yang harus antum dan antunna perhatikan, ya, agar ketika antunna misalnya membaca surah An-Nasr nih, di sana ada sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Perhatikan, sayadkhuluna. Nah, di situ ada apa? Yadkhuluna. Mentang-mentang dia berakhiran dengan una, lalu kita katakan itu jamak mudzakkar salim. Salah. Dia adalah fi'il mudhari'. Mengapa? Karena diawali dengan huruf ya. Yadkhuluna, sayadkhuluna. Begitu pula seterusnya, ya. Dan perlu diingat, ya, bahwa jamak mudzakkar salim ini dengan apa? Diberi akhiran una ataupun apa? Ina, ya, tidak bisa diproses, tidak bisa dibuat dari apa? Isim yang menunjukkan jenis muannats. Isim yang menunjukkan jenis apa? Perempuan. Jadi contoh nih, misalnya ada kata apa? Muslimatun, gitu ya, muslimatun. Walaupun dia menunjukkan bilangan tunggal, ya kan? Karena dia tidak berjenis mudzakkar, tidak berjenis laki-laki, tapi dia berjenis apa? Muannas, berakhiran dengan ta marbutah,
maka kata tersebut tidak boleh apa? Dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim dengan diberi akhiran apa? Una ataupun ina. Maka di sana disebutkan oleh penyusun ya, ketentuan kata itu bisa dibentuk menjadi apa? Jamak mudzakkar salim. Yang pertama adalah apa? Ya, nama laki-laki. Jadi nama laki-laki misalnya apa? Aliyun. Kemudian apa? Hasanun. Kemudian apa? Muhammadun. Kemudian apa? Mahmudun. Kemudian apa? Utsmanu dan seterusnya. Itu kan nama laki-laki. Ya, maka ketentuannya untuk bisa membentuk menjadi jamak mudzakkar salim, isim itu harus apa? Mufrad dan dia menunjukkan apa? Nama laki-laki. Maka Muhammadun bisa menjadi Muhammaduna atau Muhammadina. Aliyun, Ali misalnya, menjadi Aliyuna atau Aliyina. Mahmudun misalnya, Mahmud bisa menjadi Mahmuduna atau Mahmudina dan seterusnya. Jadi ini ketentuan yang berlaku ya pada jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua yaitu apa? Sifat ya. Sifat ya untuk laki-laki yang berakal. Ya, sifat untuk laki-laki yang berakal. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa kata sifat dalam bahasa Arab itu, wahai saudaraku dan saudariku, salah satunya adalah kata yang mengikuti pola apa? Isim fa'il ataupun isim maf'ul. Ya. Jadi ketika saudaraku saudariku mendapati bentuk isim fa'il dalam ilmu sharaf atau mendapati isim maf'ul dalam ilmu sharaf, maka semuanya bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Contoh misalnya kata apa? Misalnya shaimun. Nah, shaimun. Ya kan? Kemudian misalnya kata apa? Ya, maktubun. Naam. Maktubun. Naam. Shaimun. Maktubun, ya. Ini adalah apa? Isim yang berjenis mudzakkar. Dia salah satu bentuk isim fa'il. Dia salah satu bentuk isim maf'ul. Maka kedua isim yang saya lingkari ini, shaimun, maktubun, bisa kita rubah menjadi jamak mudzakkar salim dengan diberi akhiran apa? Una ataupun ina. Jadilah dia apa? Shaimuna atau shaimina. Begitu pula dengan maktubun. Apa artinya shaimun? Seorang laki-laki yang berpuasa. Apa artinya maktubun? Ya, sesuatu yang ditulis. Maka maktubun menjadi apa? Maktubuna. Boleh. Maktubina diperbolehkan. Ya. Jadi sifat ya salah satunya adalah dia berbentuk isim fa'il ataupun isim maf'ul. Dan isim fa'il, isim maf'ul dalam ilmu sharaf itu polanya banyak. Nah, salah satunya kata apa? Mukminun, gitu ya. Salah satunya kata apa? Mukminun. Nah, mukminun. Ini adalah bentuk isim fa'il. Kata yang menunjukkan arti apa? Pelaku. Atau misalnya tadi muslimun. Atau misalnya kata apa? Naam. Munafiqun, gitu ya kan? Nah, jadi shaimun, muslimun, mukminun, munafiqun, ya. Ini bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Bagaimana caranya? Berikan akhiran una atau ina. Apa yang membedakan una dengan akhiran ina? Dari sisi arti sama. Yang membedakannya adalah i'rab kedudukan kata tersebut nanti di dalam sebuah kalimat. Jelas ya? Jadi
mu'minuna, mu'minina. Artinya sama, beberapa mukmin. Ya, beberapa orang yang beriman. Munafikun, munafiquna, munafiqina. Artinya sama, beberapa orang-orang munafik. Yang membedakannya, saudaraku saudariku, adalah i'rab ataupun kedudukan kata tersebut ketika sudah ditempatkan ke dalam sebuah kalimat. Insya Allah pembahasannya akan dibahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, ini untuk jamak mudzakkar salim. Apa tadi? Bisa dibentuk dari nama laki-laki, bisa dibentuk dari kata sifat. Salah satunya adalah yang berpola isim fa'il ataupun isim maf'ul. Sedangkan selain itu tidak diperbolehkan. Contoh misalnya qalamun. Apakah dia nama laki-laki? Tidak. Apakah dia menunjukkan arti sifat gitu ya kan? Tidak. Subjek menunjukkan arti pelaku? Tidak. Ya kan? Maka nggak boleh qalamun menjadi qalamuna atau qalamina. Tidak diperkenankan. Tidak bisa dia. Lah bagaimana Ustaz? Kalau kita hendak merubah qalamun menjadi jamak, nanti akan masuk ke dalam pembahasan ismul jam'i yang terakhir, yaitu jamak taksir, dengan cara melihat, membuka kamus atau bertanya kepada yang punya bahasa Arab tersebut, gitu ya. Nah, ini pembahasan untuk jamak mudzakkar salim. Jadi kursiyun misalnya, ya. Walaupun qalamun kursiyun itu sudah berjenis mudzakkar, tapi karena dia bukan nama laki-laki, dia bukan kata sifat, atau istilahnya adalah tidak berpola isim fa'il, isim maf'ul, maka tidak bisa kita terapkan akhiran rumus jamak mudzakkar salim, una ataupun ina, tidak bisa. Kursiyuna gitu ya, kursiyina gitu ya kan, tidak bisa. Baitun, baituna, baitina, masjidun, tidak bisa. Ya kan? Karena tidak menunjukkan nama laki-laki, tidak pula sifat, ya, sifat yang berakal. Nah, kemudian dijelaskan di sana, ya, wahai saudaraku dan saudariku, apabila di sana ada catatan, apabila jamak mudzakkar salim ini muslimuna, muslimina gitu ya kan, isim yang berakhiran dengan una, ina, disambungkan dengan kata yang lain, maka nun ini harus dihilangkan. Di sana diberikan contoh, ya, mudarrisuna, dari kata mudarrisun, ya, mudarrisun, yaitu sifat yang berakal. Ya, dia bentuknya isim fa'il, mudarrisun, seorang pengajar. Mudarrisun, beberapa pengajar. Ketika kita gabungkan dengan isim yang lainnya, maka nunnya harus dihilangkan. Jadilah mudarrisul lughati atau mudarrisil lughati. Kemana itu nunnya? Dihilangkan karena dia sebagai mudhaf, kata pertama dalam kata majmu'. Di awal telah disampaikan, mudhaf, kata pertama dalam kata majmu' punya aturan. Apa aturannya? Tidak boleh berakhiran dengan huruf nun, baik pada musanna, ya, tadi sebelumnya sudah disampaikan, ataupun pada jamak mudzakkar salim. Jadi nunnya harus dihilangkan, ya, harus dihilangkan. Nah, itu untuk jamak mudzakkar salim. Sedangkan yang kedua, wahai saudaraku dan saudariku, ya, ismul jam'i, ya, yang kedua adalah jamak muannas muannas salim, ya. Bisa antum lihat di buku masing-masing, ya. Di sana disebutkan bahwa pembagian jamak yang kedua adalah Na'am, ya. Jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim?
yaitu isim yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, 3 sampai tak terhingga. Dia berjenis perempuan. Kalau tadi sebelumnya berjenis laki-laki, sekarang isim yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, berjenis perempuan, dan dia apa? Selamat dari perubahan apa? Mufradnya. Salim, selamat. Ya, perhatikan di sana dijelaskan. Ya, jamak muannats salim hitungan lebih dari 2 yang menunjukkan arti wanita. Cara membuatnya dengan menambahkan akhiran apa? Ya, akhir isim mufrad yaitu apa? Atun, aatu dhammah, ya, atau atin, ati kasrah. Ya. Jadi perlu diingat, jamak muannats salim itu punya rumus, punya tanda. Tandanya ada di akhirnya. Bagaimana? Ini, dia berakhiran dengan apa? Dhammah atau dhammatain, atau dia berakhiran dengan kasrah atau kasratain. Gitu ya. Jadi atu ketika isimnya berawalan al, atun ketika isimnya tidak berawalan al. Atau harokat yang kedua, perhatikan ya. Dia bisa dibaca akhirannya ati bila isimnya itu berawalan al, atau atin bila tidak berawalan dengan al. Contoh misalnya kata apa? Muslimatun. Muslimatun berakhiran dengan apa? Fathah, alif dan ta. Tapi ketika saya awali dengan al, perhatikan, maka menjadi apa? Al muslimatu. Perhatikan di sini ya. Berubah ya. Muslimatun karena tidak ada alnya. Nah, al muslimatu karena ada alnya. Bentuk harokat yang kedua, ini harokat yang pertama, ini harokat yang kedua, yaitu apa? Naam. Inna misalnya, ya. Inna muslimatin. Mengapa dia tin? Karena dia tidak berawalan dengan alif lam. Atau apa? Naam. Innal muslimati. Ya. Muslimati. Mengapa dia ti? Karena ada alnya. Innal ada alnya di sini. Jadi jelas ya. Jamak muannats salim adalah isim yang menunjukkan bilangan lebih dari 2. Jenisnya apa? Wanita, perempuan. Dia selamat dari apa? Ya, bentuk mufradnya. Bagaimana caranya untuk menandai itu isim jamak yang apa? Berjenis muannats salim. Yaitu lihat akhirannya, saudaraku, saudariku. Bila dia berakhiran dengan fathah, alif tegak, tak terbuka, baik harokatnya dhammah ataupun kasrah, pastikan dia jamak muannats salim. Jelas ya? Pastikan dia jamak muannats salim. Dan proses untuk membentuk jamak muannats salim, ya, perhatikan baik-baik ya. Dia harus apa? Dari kata yang menunjukkan bilangan tunggal. Kata yang menunjukkan apa? Mufrad, tunggal. Baik dia mudzakkar ataupun dia muannats. Perhatikan baik-baik, saudaraku, saudariku. Tadi kata muslimun, naam. Muslimun, mudzakkar tidak? Mudzakkar. Bisa nggak kita terapkan rumusnya jamak muannats salim? Kita berikan akhiran at? Bisa. Ya kan? Begitu pula apa? Kata mukminun. Mukminun. Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Bisa nggak kita rubah menjadi jamak muannats salim? Bisa, dengan cara kita beri akhiran atu atau ati, ya, dhammah atau kasrah. Jadilah dia apa? Muslimatun atau apa? Muslimatin. Mukminun menjadi apa? Mukminatun atau mukminatin. Bisa pula jamak muannats salim ini diproses, dibuat dari apa? Isim muannats. Isim yang berjenis apa? Perempuan. Contoh misalnya kata tolibatun. Kata apa? Tolibatun.
Ya, siswi, seorang siswi. Thalibatun artinya apa? Seorang siswi. Atau misalnya apa? Kata sayyaratun. Ya, sayyaratun. Ini adalah isim yang menunjukkan jenis muannas. Jenis apa? Perempuan, karena berakhiran dengan tak marbutah. Maka perhatikan baik-baik saudaraku dan saudariku, bila kita mendapati isim muannas, ya kan? Dan hendak kita rubah menjadi jamak muannas salim, maka caranya, perhatikan, terlebih dahulu taknya ini apa? Harus apa? Dihilangkan. Taknya harus dihilangkan. Ya kan? Setelah taknya dihilangkan, antum antunna beri akhiran alif dan sesudahnya tak yang terbuka. Jadilah dia apa? Thalibatun atau thalibatin. Sayyaratun jadilah dia apa? Rotun atau sayyaratin. Ya. Jadi saya ulang bahwa jamak muannas salim ini bisa dari isim apa? Mudzakkar seperti muslimun, mukminun. Sudah barang tentu dengan ketentuannya. Bisa pula dari isim muannas. Jika didapati isim muannas seperti thalibatun, seperti sayyaratun, dan hendak antum antunna apa? Buat menjadi jamak muannas salim apa? Dengan akhiran at, pastikan tak marbutah, tak yang melingkar ini harus antum antunna hilangkan. Maka tersisa thaliba, tersisa sayyara. Setelah itu tambahkan alif, tambahkan sesudahnya tak, jadilah thalibatun atau thalibatin. Kalau ada alnya, at-thalibatu, at-thalibati. Sayyaratun jadilah sayyara. Sayyara. Tambahkan alif, tambahkan sesudahnya tak. Jadi sayyaratun, sayyaratin atau as-sayyaratu, as-sayyarati. Bisa pula jamak muannas salim ini diproses dari nama perempuan, nama wanita. Contoh misalnya Zainabu, Hindun, Khadijatu, ya, Fatimatu, bisa. Dengan catatan apa tadi? Fatimatu berarti taknya dihilangkan dulu. Khadijatu taknya dihilangkan dulu. Tapi kalau Hindun langsung Hindatun, Hindatin, Zainabu, Zainabatun atau Zainabatin. Beberapa wanita yang bernama Zainab. Sedangkan untuk apa? Ya, nama laki-laki nggak bisa. Nama laki-laki misalnya apa? Aliyun gitu. Aliyat nggak boleh. Muhammadun, Muhammadat tidak diperkenankan. Mahmudun, Mahmudatun gitu. Nggak boleh. Ya, itu ketentuan yang harus antum-antunna ketahui pada apa? Jamak yang kedua, yaitu jamak muannas salim. Kemudian yang terakhir, wahai saudaraku dan saudariku, yaitu apa? Jamak taksir. Ya. Jadi yang terakhir yaitu apa? Jam'ut taksir. Nah, ya. Saya hapus. Yang terakhir, ya, pembagian ismul jam'i adalah apa? Jam'ut taksir. Ya. Jam'un, ya. Taksirun. Ya, jamak taksir. Dan jamak taksir ini ya ada pembagian yaitu lil aqili dan apa? Li ghairil aqili. Yaitu jamak ya isim yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, 3 sampai tak terhingga. Taksir artinya apa? Berantakan. Tidak beraturan. Ya kan? Tidak punya ciri, tidak punya penanda, tidak punya rumus khusus gitu ya kan. Beda dengan jamak mudzakkar salim, kita bisa mengatakan oh itu jamak mudzakkar salim karena berakhiran una atau ina dan tidak diawali ya atau ta. Oh itu jamak muannas salim
karena dia berakhiran dengan apa? Atun atau atin. Sedangkan jamak taksir tidak ada penandanya, tidak ada cirinya, maka disebut apa? Jam'un taksir. Ya, taksirun, jamak yang tidak beraturan. Jamak yang tidak apa? Punya rumus, punya pendanda. Nah, bagaimana Ustaz cara ya membentuk jamak taksir? Sama, jamak taksir itu ada dari mufrad. Tapi untuk mengetahuinya, kita tidak bisa mereka-reka, tidak bisa ngarang-ngarang. Kita harus mau buka kamus. Dan biasanya di dalam kamus gitu ya, dia ditempatkan sesudah huruf apa? Jim. Contoh misalnya kata kitabun. Kemudian di sana ada huruf jim, bisa ditulis seperti ini atau bisa ditulis seperti ini. Kemudian di sana ditulis apa? Na'am, kutubun. Ya kan? Atau misalnya rasulun gitu ya. Kemudian ada huruf jimnya, di sini dituliskan apa? Na'am, rusulun. Maka kutubun rusulun adalah bentuk jamak taksir. Kita bisa mengatakan dia jamak yang tidak beraturan, lil akil, yang menunjukkan arti manusia, kalau memang artinya itu manusia ini, rusulun, beberapa utusan. Kita katakan dia jamak taksir li ghairil akil, tidak menunjukkan arti manusia, kalau apa? Memang artinya bukan manusia, kutubun, beberapa kitab. Jadi sekali lagi, jamak yang terakhir, pembagian jamak yang terakhir adalah apa? Jamak taksir. Jamak yang tidak beraturan. Dia terbentuk ya dari isim mufrad. Ya, bagaimana caranya? Tertumpu kepada hafalan. Kita punya hafalan atau kembali kepada kamus, buka kamus, atau kita bertanya kepada yang punya bahasa. Ya, baitun, apa jamaknya baitun? Ya, buyutun, masjidun, apa jamaknya? Masajid, dan seterusnya. Jadi jamak taksir itu dia tidak punya apa? Ciri, tidak punya penanda. Maka dari dua contoh ini, kitabun, sebuah kitab, kutubun, beberapa kitab, rasulun, seorang utusan, rusulun, beberapa utusan. Dari dua contoh ini bisa kita tarik kesimpulan, bila didapati isim yang tidak berakhiran dengan ani, aini, una, ina, ataupun at, maka hukumi secara umum dia mufrad bilangannya, meskipun ada kemungkinan dia jamak taksir. Seperti ini, kutubun. Ada penandanya enggak? Sama dengan kitabun, ya kan? Enggak ada penandanya. Mengapa kitabun kita katakan mufrad? Mengapa kutubun kita katakan jamak taksir? Karena kita punya hafalan. Rasulun, mengapa kita katakan mufrad? Rusulun kita katakan jamak taksir? Karena kita punya hafalan dan disebutkan di dalam kamus, dan orang Arab yang punya bahasa seperti itu menjelaskan jamaknya. Semoga pelajaran ini ya bisa dipahami dengan baik dan benar, yaitu isim ya dilihat dari apa? Jumlahnya. Al-ismu bin nadhari ila adadihi, ada mufrad, ada musanna, dan ada jamak. Semoga Allah memberikan ya irsyad dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan apa? Kefahaman. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.